Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Tasa Safitri dari kelompok 45 KKN RDR 77 UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang stres dan coping stres dalam kehidupan pandemi. Pertama-tama adalah kita di sini akan membahas 3 subbab, yaitu yang pertama adalah pandemi dan virus, yang kedua adalah stres, dan yang ketiga adalah coping stres. Yang pertama adalah pandemi dan virus. WHO pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia secara merata. Beberapa pakar yang mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba untuk mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. Penyakit dipilih secara empiris untuk mencerminkan spektrum etiologi, mekanisme penyebaran, dan era kegawat daruratannya. Ada beberapa penyakit yang pernah menjadi pandemi atau dinyatakan sebagai pandemi. Di antaranya adalah AIDS, demam berdarah, influenza, dan SARS, dan masih banyak lagi. Kemudian adalah virus. Merupakan parasit intraselular obligat yang berukuran sangat kecil, biasanya di antara 20-300 nanometer. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi virus hanya mengandung RNA atau DNA saja. Jadi virus hanya memiliki salah satu dari mereka. Berbeda dengan makhluk hidup yang memiliki keduanya. Nah, virus corona sendiri merupakan keluarga virus yang menyerang sistem pernafasan. Selanjutnya adalah stres. Menurut WHO, stres adalah reaksi atau respon tubuh seseorang terhadap stresor psikososial, tekanan mental, atau beban kehidupan. Stres sendiri merupakan kondisi individu yang dipengaruhi oleh lingkungan, di mana individu menghadapi kemampuannya tersebut untuk menghadapi tekanan. Kemudian menurut Baum, mendefinisikan stres sebagai pengalaman emosional yang negatif yang disertai dengan perubahan-perubahan biokimia, fisik, kognitif, dan tingkah laku yang diarahkan untuk mengubah peristiwa stres tersebut atau mengakomodasikan dampak-dampaknya. Stres sendiri itu ada gejalanya. Menurut Priyoto, gejala stres itu dibagi menjadi 3, yaitu stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Stres ringan biasanya berlangsung secara singkat, di mana stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti banyak tidur, susah tidur, kemudian kemacetan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, situasi stres ini biasanya berlangsung hanya beberapa menit atau jam saja, jadi tidak terlalu lama jangka waktunya. Kemudian stres sedang. Nah, stres sedang ini berlangsung lebih lama daripada stres ringan. Biasanya penyebab stres sedang yaitu situasi-situasi yang tidak terselesaikan, seperti permasalahan dengan teman, keluarga, kemudian jika memang sudah berkeluarga, kemudian anaknya sakit, kemudian ada tanggungan dan lain sebagainya, tanggungan lainnya. Itu bisa sebagai gejala stres. Kemudian stres berat. Nah, ini adalah situasi yang cukup lama dirasakan oleh seseorang. Biasanya dapat berlangsung beberapa minggu, bahkan sampai beberapa bulan. Contohnya adalah seperti perselisihan perkawinan secara terus-menerus, kemudian kesulitan finansial, kemudian berpisah dengan keluarga, berpisah dengan pasangan, perubahan fisik, psikologi, sosial pada usia lanjut, dan lain sebagainya. Faktor
faktor-faktor stres. Nah, menurut Yusuf, faktor pemicu stres itu dapat diklarifikasikan dalam beberapa kelompok, seperti stresor fisik biologis. Nah, ini yang biasa berkaitan dengan fisik, seperti penyakit yang sulit disembuhkan, kemudian cacat fisik atau kurang berfungsinya salah satu anggota tubuh, kemudian wajah yang tidak cantik atau wajah yang tidak ganteng. Intinya tuh berhubungan dengan fisik atau tubuh kita. Nah, yang kedua adalah stresor psikologis atau psikologi. Ini biasanya stresor yang berasal dari individu itu tersendiri atau diri sendiri ya, seperti negatif thinking atau berburuk sangka, frustasi atau perasaan kecewa terhadap kegagalan atau terhadap diri sendiri, kemudian rasa iri atau dendam, sikap permusuhan, perasaan cemburu, konflik pribadi, dan lain sebagainya. Kemudian stresor sosial, seperti iklim kehidupan keluarga dan iklim pekerjaan. Seperti yang kita tahu, di mana kita itu tidak hidup sendiri ya, kan nggak mungkin sendirian. Berarti ada organisasi-organisasi atau lingkungan-lingkungan kita yang paling dalam seperti keluarga itu bisa sebagai pemicu stres. Kemudian iklim pekerjaan untuk kehidupan pekerjaan kita, seperti dari rekan-rekan kita, kemudian emang tugas-tugas kita yang cukup berat dan lain sebagainya. Kemudian adalah dampak stres. Nah, stres itu memiliki dampak juga. Nah, menurut Priyono, dampak stres itu dapat dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah dampak fisiologis. Nah, dampak fisiologis ini biasanya dapat dilihat dari fisik ya, jadi berupa fisik bentuknya, seperti penambahan berat badan, penurunan berat badan, kemudian ada perubahan-perubahan pada fisik kita, seperti suka melukai diri, berarti akan banyak luka yang dialami seperti lebam, berdarah atau goresan dan lain sebagainya. Kemudian adalah dampak psikologis. Nah, di sini tuh tidak terlihat, tapi bisa tidak terlihat secara langsung, seperti misalnya orang itu menjadi lebih diam atau individu menjadi lebih diam, kemudian suka menyendiri, lebih meledak-ledak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah dampak perilaku. Nah, ini kita lihat dari kondisi perilaku seseorang atau individu tersendiri, seperti mereka yang tidak bisa tenang, suka memberontak, kemudian histeris, menangis terus-menerus, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi salah satu dampak stres secara perilaku. Itu coping stress. Nah, coping stress adalah cara atau bagaimana reaksi orang itu ketika menghadapi stres atau tekanan. Kata coping sendiri berasal dari kata cop, yang dapat diartikan sebagai menghadapi, melawan, atau mengatasi. Walaupun demikian, istilah tersebut masih untuk mewakili beberapa dalam bahasa Indonesianya ya. Berarti pengertian coping sendiri itu hampir sama dengan menyesuaikan. Coping adalah usaha dan upaya yang dilakukan individu untuk melindungi diri, menangani, dan mencegah dari situasi yang dihadapinya yang dianggap membebani atau mengancam dirinya. Coping itu juga beragam, ada macam-macamnya. Macam-macam coping stres sendiri itu menurut Lazarus dan Foucault itu ada 2, yaitu problem focus coping merupakan salah satu bentuk coping yang lebih berorientasi pada pemecahan masalah, meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatur atau mengubah kondisi objektif yang merupakan sumber kecemasan atau melakukan sesuatu untuk merubah sumber kecemasan tersebut. Jadi dia lebih ke arah sumber masalahnya yang ditangani. Kemudian emotion focus coping
merupakan usaha-usaha untuk mengurangi atau mengatur emosi dengan cara menghindari berhadapan langsung dengan stresor. Nah, kalau ini dia lebih untuk menghindar dari masalah. Kalau yang tadi problem fokus coping merupakan dia lebih ke arah untuk menghadapi masalah tersebut. Yang kedua adalah faktor-faktor coping stress. Menurut Mas Hudi menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi coping stress itu sebagai upayanya ada dua, yaitu dukungan sosial dan kepribadian dari seseorang tersebut. Seperti biasa, dukungan orang-orang sekitar seperti keluarga, teman, kemudian tetangga itu sangat berpengaruh terhadap diri individu atau diri seseorang. Jika dia semakin banyak mendapat dukungan, maka dia akan merasa bahwa banyak orang yang menyayanginya dan banyak orang yang peduli dengannya. Tapi berbeda dengan jika orang-orang di sekitar individu itu acuh, jadi dia tidak bermotivasi untuk memperbaiki dirinya sendiri dan akan lebih lama tenggelam pada masalahnya tersebut. Kemudian kepribadian atau karakteristik kepribadian, nah ini tuh berasal dari individunya. Jadi yang memutuskan untuk berubah atau tidak ya individunya tersebut atau seseorang itu tersebut. Kemudian menurut Safira dan Saputra itu keputusan untuk memilih strategi coping dan respon yang dipakai untuk individu menghadapi situasi tertentu itu juga hampir mirip, yaitu faktor eksternal dan internal. Seperti biasa, faktor eksternal berasal dari luar seperti dukungan keluarga, teman, dan orang sekitarnya. Dan faktor internal adalah keinginan individu untuk berubah, untuk menghadapi masalahnya sendiri, untuk dia menghadapi tekanan dia sendiri, dan untuk dia menghadapi atau untuk dia berpikir cara-cara dia untuk keluar dari tekanan tersebut. Untuk mengatasi stres yang sedang kita alami adalah yang pertama, berhenti membandingkan dan hadir saat ini. Berhenti membandingkan itu adalah berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Ketika orang lain sudah mencapai pencapaian A dan kita masih mencapai B, maka kita tidak perlu merasa sedih atau insecure ya, karena kemampuan individu punya kemampuannya sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Jadi kita harus bangga dengan diri kita sendiri. Kemudian hadir saat ini. Kita tidak boleh menyesali masa lalu dan tidak perlu mengkhawatirkan masa depan. Meskipun itu perlu dikhawatirkan, tapi minimal kita harus sadar bahwa yang kita hadapi saat ini adalah yang ada di depan kita, bukan yang akan datang atau yang masa lalu. Biarkan masa lalu menjadi pelajaran untuk kita, dan biarkan masa depan menjadi misteri untuk kita. Yang kita hadapi saat ini adalah yang menentukan masa depan kita, dan yang menjadikan kita saat ini adalah masa lalu yang telah kita lalui. Kemudian yang kedua adalah mencari sisi positif dan menulis emosi. Mencari sisi positif dari kegiatan-kegiatan kita, kemudian diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri itu penting. Tidak semua yang kita lakukan itu selalu negatif, pasti ada sisi positifnya, dan itu yang harus kita ambil gitu. Walaupun yang negatif juga bisa kita ambil sebagai pelajaran, tapi kita harus tetap berpikir positif untuk kedepannya. Kemudian menulis emosi, seperti misalnya kalau kita sedang ada ada masalah dan kita belum siap untuk menceritakan kepada seseorang, maka
lebih baiknya kita menulis emosi kita, cerita kita, masalah-masalah kita dengan diri kita sendiri, seperti dengan buku harian, note, dan lain sebagainya. Kemudian saling berhubung dan mencari bantuan. Nah, saling berhubung itu adalah kita harus menjalin hubungan yang baik, hubungan yang positif dengan orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, atau saudara, kemudian tetangga, dan lain sebagainya. Mencari bantuan jika memang dirasa kita tidak mampu untuk menghadapi situasi-situasi tersebut, kita mungkin bisa meminta bantuan pada tenaga profesional seperti psikolog, dokter, psikiater, dan lain sebagainya. Mereka akan dengan senang hati membantu kita dengan SOP yang ada, dengan kode-kode etik yang ada. Jadi kita tidak perlu ragu untuk menceritakan apa yang perlu kita ceritakan, masalah-masalah apa yang ingin kita ceritakan, seperti itu. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.